Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar kawan semua, sahabat semua? Hari ini di episode ini kita akan menjelajahi situs Warung Boto yang merupakan bekas pesanggerahan Rejo Winangun. Situs ini terletak di Kelurahan Warung Boto, Kapanewon atau Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bila titik awal kita adalah titik 0 km Yogyakarta, maka dari titik 0 kita bergerak menuju ke timur melewati Jalan Panembahan Senopati. Sampai di perempatan pertama kita terus menuju ke timur, masuk ke Jalan Sultan Agung. Sampai di pertigaan Pasar Sentul, kita tetap menuju ke timur melewati Jalan Kusuma Negara. Bila sampai di perempatan SGM, maka kita belok ke arah kanan atau ke selatan untuk masuk ke Jalan Veteran. Setelah ke selatan sekitar 1 km, maka sampailah kita di situs Warung Boto yang berlokasi di sisi kiri atau sisi timur jalan dengan alamat lengkap Jalan Veteran nomor 77. Bila kita ukur jarak dari titik 0 km ke situs Warung Boto sekitar 4 sampai dengan 5 km atau dengan waktu tempuh sekitar 10 sampai 15 menit tergantung rute yang kita pilih dan kondisi kepadatan lalu lintas. Salah satu daya tarik situs Warung Boto adalah bentuk arsitektur bangunan yang indah dan syarat dengan sejarah keberadaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mari kita teruskan jelajah kita di situs Warung Boto ini sambil saya uraikan sejarah dan fungsi sebenarnya dari situs atau pesanggerahan Rejo Winangun ini. Yang tidak semata sebagai istana peristirahatan raja saja atau tempat pemandangan putri keraton saja, tetapi ada fungsi lain yang jauh lebih penting. Bila memasuki situs ini terkenang waktu saya masih kecil, cukup sering saya bermain dan mandi di Tuk Warung Boto atau Umbul Harjo ini. Ya, betul. Namanya dulu dikenal sebagai Tuk atau Umbul Warung Boto. Tuk atau umbul dalam bahasa Jawa berarti mata air. Tuk Warung Boto menjadi tempat favorit untuk melakukan tradisi padusan, yaitu mandi besar beramai-ramai untuk membersihkan diri bersama-sama sebelum memasuki bulan puasa. Di masa itu, di sekeliling sumber air terdapat sisa-sisa tembok bangunan zaman dulu. Namun sebagian besar telah runtuh dan pohon bambu banyak tumbuh di sekitar sumber air yang terletak di sekitaran tepi Kali Gajah Uwong, sehingga membuat suasana menjadi makin teduh dan adem. Kondisi saat ini, Tuk Warung Boto sudah sangat berubah karena telah dilakukan renovasi besar-besaran. Beberapa tembok lama yang masih berdiri kokoh dibersihkan dari lumut dan kotoran. Beberapa bagian tembok yang telah runtuh dibangun kembali dengan bentuk dan ukuran persis dengan aslinya.
Kolam pemandian sebagai penanda khas situs Warung Boto direnovasi sesuai bentuk dan ukuran aslinya. Meski sumber air yang dulunya mengeluarkan air yang sangat jernih, sudah tidak mengeluarkan air lagi. Setelah renovasi, situs Warung Boto yang bernama asli Pesanggeran Rejowinangun resmi dibuka untuk umum pada tahun 2015 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya selaku pengelola situs ini. Situs Warung Boto menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah yang kian populer dan kerap dijadikan spot foto. Situs ini makin dikenal setelah digunakan untuk foto prewedding Putri Presiden Joko Widodo, yaitu Mbak Kahiyang dan Mas Bobi. Situs Warung Boto atau nama aslinya Pesanggeran Rejowinangun dikenal sebagai Istana Peristirahatan Raja. Pesanggeran ini mulai dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I oleh putra mahkota Raden Mas Sundoro, yang kelak saat menjadi raja bergelar Sultan Hamengkubuwono II. Pembangunan dimulai pada tahun 1785 Masehi dan selesai pembangunannya saat beliau naik tahta menggantikan ayahandanya Sultan Hamengkubuwono I yang wafat. Dimulai dari Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I, pembangunan Pesanggeran menjadi kelengkapan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton menjadi sentra kekuasaan, pusat pemerintahan, pusat pertahanan, dan pusat spiritual dengan sumbu imajiner yang membentang lurus ke utara ke Gunung Merapi dan ke selatan ke arah pantai selatan. Banyak orang yang menafsirkan bahwa Pesanggeran hanyalah istana peristirahatan raja dan tempat pemandian para putri keraton. Namun sesungguhnya Pesanggeran yang tersebar di berbagai lokasi juga berfungsi sebagai benteng pertahanan atas serangan musuh. Inilah fungsi yang dirahasiakan yang sejak awal didirikan tidak pernah diketahui oleh masyarakat luas, khususnya oleh pihak penjajah Belanda dan VOC. Tercatat di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono dibangun Pesanggerahan Ambar Ketawang, Pesanggeran Taman Sari yang terkenal di daerah Ngasem, dan Pesanggeran Kerapia. Penerusnya yaitu Sultan Hamengkubuwono II yang dikenal berkarakter keras karena masa kecilnya terus-menerus mengungsi di medan perang karena ayahandanya bertempur dengan VOC dan Belanda. Karena itu beliau di masa dewasanya juga sangat membenci Belanda dan VOC.
Sejak menjadi putra mahkota, beliau membangun banyak pesanggerahan, sehingga juga dikenal sebagai Raja Pembangun Pesanggerahan. Bisa jadi ini adalah strategi Sultan Hamengkubuwono II untuk mengendalikan wilayah kerajaan yang luas. Antara tahun 1765 Masehi sampai 1792, saat beliau masih menjadi putra mahkota, beliau sudah mulai membangun beberapa pesanggerahan, yaitu Pesanggerahan Rejowinangun atau situs Warungboto tadi, Pesanggerahan Purworejo, Pesanggerahan Pelem Sewu, dan Pesanggerahan Rejokusumo. Pesanggerahan Rejowinangun sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua bangunan utama, yaitu di sebelah timur Sungai Gajah Uwong dan di sebelah barat Sungai Gajah Uwong. Kedua bangunan tersebut dihubungkan dengan jembatan di atas Sungai Gajah Uwong yang memiliki aliran ke arah selatan. Tetapi sekarang yang tersisa adalah bangunan yang berada di sebelah barat sungai saja, seperti yang bisa dilihat sekarang. Dalam Babad Momana, pesanggerahan ini dibangun oleh putra mahkota dan menjabat Adipati Anom Amangkunegoro yang kemudian naik tahta pada tahun 1792 bergelar Sultan Hamengkubuwono II. Dalam catatan Belanda disebutkan bahwa J.Grief, gubernur Belanda untuk Jawa bagian timur, pernah mengunjungi Sultan Hamengkubuwono II di Pesanggerahan Rejowinangun pada tahun 1791 Masehi. Kembali ke fungsi pesanggerahan, masyarakat luas mengenal sebagai tempat peristirahatan atau pesiar bagi raja beserta kerabatnya, sehingga berbagai fasilitas tersedia seperti taman, segaran, kolam, kebun, dan fasilitas untuk beribadah atau bermeditasi yang memberikan suasana tenang dan nyaman. Namun ternyata ada fungsi lain yang dirahasiakan, yaitu pesanggerahan berfungsi sebagai beteng yang tersebar di wilayah kekuasaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bahkan di Pesanggerahan Wonocatur atau Gua Siluman dijadikan tempat pembuatan senjata. Salah satu ciri bentuk arsitektur bangunan pesanggerahan adalah adanya ambang jendela atas yang melengkung dan juga beberapa ambang pintu lengkung, serta jalan disertai undakan naik turun yang dapat kita jumpai di Pesanggerahan Taman Sari, Pesanggerahan Rejowinangun, maupun Pesanggerahan Wonocatur atau Pesanggerahan Gua Siluman. Lengkung dan jalan serta undakan naik turun tersebut disengaja secara teknis dimaksudkan sebagai upaya pertahanan untuk menyulitkan serbuan atau gerakan musuh. Mengingat pada masa awal kesultanan, kondisi politik belum stabil dan banyak terjadi pemberontakan dan peperangan, sehingga pesanggerahan didirikan dengan banyak fungsi. Lalu jika sahabat mau berkunjung ke situs Warungboto ini, kira-kira dikenakan biaya masuk berapa? Jadi biaya masuk ke situs Warungboto ini seikhlasnya, ada kotak yang bisa diisi di situ. Bila pun tidak maka gratis. Dan untuk biaya parkir motor Rp3.000 dan Rp10.000 untuk mobil. Wisatawan yang berkunjung harus mentaati sejumlah aturan yang ada, yakni dilarang memanjat bangunan situs, menjaga kebersihan, dilarang mencoret-coret tembok situs, dan juga menjaga ucapan dan sopan santun. Bila mau berkunjung disarankan pagi hari atau idealnya pada petang hari menunggu sunset atau matahari tenggelam karena suasananya menjadi sangat indah sekali.
Demikian episode jalan-jalan di situs Warung Boto, menikmati arsitektur bangunan karya leluhur sembari menguak sejarahnya. Terima kasih yang telah menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.